Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar siswa-siswi SMA Pasundan 3 Bandung, khususnya kelas 10 IPA 1 dan 10 IPA 2. Semoga baik-baik aja dan semoga PJJ-nya tetap semangat ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan minggu lalu tentang gerak parabola. Minggu lalu kalian sudah belajar tentang gerak parabola. Nah, sekarang akan Ibu kuatkan lagi materinya, kemudian kita lanjutkan dengan latihan soal. Kalian lihat gambar lintasan gerak parabola yang ada di layar. Di situ ada sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal v0 dan dengan sudut elevasi alfa dari titik A kemudian ke titik B kemudian ke titik C. Kita akan bahas besaran-besaran yang ada di dalamnya. Yang pertama itu ini adalah persamaan umum ya. Persamaan posisi dan kecepatan pada sembarang titik. Apa maksudnya? Nah, jadi nanti persamaan ini bisa digunakan pada titik manapun, mau di titik A, titik B, titik C, ataupun titik manapun itu selain ketiga titik yang tadi. Nah, yang pertama kita bahas kecepatan ya. Nah, sebenarnya ini saya hanya mengulang karena sudah dibahas minggu lalu. Kecepatan itu simbolnya v. Nah, nanti ada di dua sumbu, yaitu sumbu x dan sumbu y. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, kalau di sumbu x berarti dia terjadi gerak lurus beraturan karena tidak dipengaruhi oleh gravitasi. Oleh karena itu, persamaan untuk kecepatannya adalah Vx sama dengan V0 dikali cos alfa. Nah, kemudian di sumbu y dia dipengaruhi oleh gravitasi ke atas, vertikal. Karena dipengaruhi oleh gravitasi, maka dia geraknya lurus tapi berubah beraturan. Tuh. Maka persamaannya VY sama dengan V0 dikali sin alfa T sin alfa min GT. Ini untuk masing-masing sumbu X dan sumbu Y. Tapi kalau misalkan yang ditanyakannya adalah V total, maka V itu, nah ini tanda vektor ya, tanda panah di atas, sama dengan gabungan dari X ditambah VY. Tapi ini tidak bisa dijumlahkan begitu saja karena ini adalah besaran vektor. Jadi kalau misalkan di sumbu X itu arahnya I, kalau di sumbu Y itu arahnya J. Jadi V sama dengan VXI ditambah VJ. Dari mana VX dan VY-nya dicari dari persamaan yang ini. Tapi kalau ditanyakan yang besarnya itu adalah V sama dengan VX kuadrat ditambah VY kuadrat diakarkan. Ini besarnya. Jadi kalau ini adalah nilai dan arah, kalau yang bawah ini adalah besarnya saja, nilainya saja. Kemudian untuk posisi. Untuk posisi juga sama, nanti ada di sumbu X dan di sumbu Y. Di sumbu X-nya sama GLB dan sumbu Y-nya juga GLBB. Nah, untuk di sumbu X maka nanti ada X sama dengan Vx dikali T. Vx-nya apa? Vx-nya itu adalah ini V0 dikali cos alfa. Kemudian di sumbu Y itu adalah Y sama dengan V0 sin alfa T plus minus setengah Y T kuadrat. Ini juga plus minus ya. Jadi maksudnya dari plus minus itu, plus itu ketika bendanya bergerak mendekati permukaan bumi atau ke bawah, dan minus itu ketika bendanya bergerak menjauhi permukaan bumi atau dia sedang bergerak ke atas. Seperti itu. Nanti kalau misalkan ditanyakan totalnya, itu namanya posisi ya, sama kayak sebelumnya. X ditambah Y. X itu arahnya I dan Y itu adalah arahnya J. Nah, itu adalah rumus umum yang akan kita gunakan. Sekarang coba perhatikan benda ketika
ada di posisi B. Nah, ketika ada di posisi B, benda ini, nah maka dapat kita ketahui bahwa kecepatan yang ada di sana adalah hanya ada kecepatan ke arah sumbu X. Karena dia kan sudah di atas, sudah mentok, berarti dia sudah nggak ke atas lagi. Kecepatan di sumbu Y-nya dia sudah 0. Jadi hanya ada kecepatan di sumbu X. Ini silakan nanti kalian catat di buku catatan ya. Sekarang kita tinjau ketinggian maksimum. Kalau ketinggian maksimum berarti dia ada di titik B ya. Nah, untuk mencari berapa sih ketinggian maksimum, rumusnya seperti apa, maka kita harus menggunakan persamaan Y ya, Y max. Y max itu sama dengan P0 dikali sin alpha T. Nah, karena dia sedang ke atas berarti minus min setengah GT kuadrat. Nah, T-nya ini alpha ya. T-nya itu adalah T ketika di titik B. Maka ini kasih, oh enggak, ya T titik B. Ini juga adalah titik B. Masalahnya adalah kita belum tahu berapa besarnya T. Nah, karena itu kita harus mencari dulu besarnya T ya. Dari mana? Dari suatu besaran yang sudah kita ketahui, yaitu dari VY. Kenapa? Karena kita tahu VY di sumbu Y itu sama dengan 0. Persamaan untuk VY itu adalah P0 dikali sin alpha min GT sama dengan 0. Nah, karena ini, maka P0 dikali sin alpha itu sama dengan GT. Yang ini pindah luas di sini jadi GT. Sehingga kita dapatkan T-nya itu sama dengan P0 dikali sin alpha per G. Nah, ini T-nya adalah T di titik B. Kita substitusikan persamaan yang ini. P0 dikali sin alpha, TB-nya adalah P0 sin alpha per G. Min setengah dikali G, TB-nya dikuadratkan. Jadi ini semuanya P0 sin alpha per G, semua komponen ini dikuadratkan. Sehingga kita dapatkan P0 kali P0 adalah P0 kuadrat. Sin alpha dikali sin alpha adalah sin kuadrat alpha per G. Min ini setengah G, P0 kuadrat, sin alpha kuadrat, jadi sin kuadrat alpha per G. G-nya kuadrat. Nah, ini G-nya habis, ini sisa 1. Sehingga di sini bisa kita lihat P0 kuadrat sin kuadrat alpha per G min setengah P0 kuadrat sin kuadrat alpha per G. Jadi ini sama ya. Ininya sama, ini 1, nilainya yang ini setengah. Jadi 1 dikurangi setengah adalah setengah ya. Jadi bisa kita tulis P0 kuadrat itu sin kuadrat alpha per 2G karena setengah. Jadi ini ya max. Nah, ini ya. Ini sudah kalian pelajari minggu lalu, tinggal kalian tulis saja penurunan rumusnya. Karena ada yang bertanya. Kemudian untuk jarak terjauh. Kalau jarak terjauh berarti dia ada di titik C ya. Titik C. Kalau mau nyari jarak berarti harus pakai persamaan apa? X. Ya, X sama dengan Vx dikali T. Vx-nya adalah P0 dikali cos alpha dikali T. Masalahnya adalah T-nya berarti T di C kan, berbeda dengan T yang tadi. Kita harus mencari dulu T-nya. Nah, gimana caranya? Dari besaran yang sudah kita tahu, apa kira-kira yang sudah kita tahu di titik C? Sudah pasti adalah posisi. Ya, posisi itu kan ada dua arah, ke sumbu X dan ke sumbu Y. Kalau di situ posisi di sumbu Y-nya pasti 0 karena dia sudah mentok di bawah, berarti Y-nya itu sama dengan
0. Persamaan untuk Y adalah V0 kali sin alfa min sin alfa T ya, min setengah YT kuadrat sama dengan 0. Seperti itu. Sehingga kita dapatkan persamaan V0 dikali sin alfa T sama dengan, karena ini pindah luas ke sini, sama dengan setengah YT kuadrat. Ini T-nya dihilangkan 1, ini hilang 1. Sehingga kita dapatkan T-nya itu adalah 2 V0 sin alfa per G itu sama dengan T. Seperti ini ya. Jadi 2 aja ke sini, 2 V0 sin alfa per G sama dengan T. Ini T-nya T di C. Sehingga kita tinggal substitusikan ke sini. V0 dikali cos alfa dikali TC-nya adalah 2 V0 sin alfa per G. Sehingga kita dapatkan V0 kali V0 adalah V0 kuadrat dikali 2 cos alfa sin alfa per G. Seperti itu. Nah, atau ini X max ya. Atau bisa juga kalian tuliskan seperti ini. Karena dalam trigonometri ya, matematika, 2 cos alfa sin alfa itu sama dengan sin 2 alfa. Gitu. Karena ini, maka kalau kita substitusikan ke sini jadinya X max itu sama dengan V0 kuadrat dikali ini 2 cos alfa sin alfanya diganti menjadi sin 2 alfa. Sin 2 alfa per G. Seperti itu ya. Jadi ini persamaan untuk jarak maksimum atau jarak terjauh. Yang sebelumnya itu adalah titik tertinggi atau ketinggian maksimum. Nah, selanjutnya kita bahas contoh soalnya ya. Nomor 1. Peluru ditembakkan dengan sudut elevasi. Kita biasakan tulis yang diketahuinya ya. Nah, sudut elevasi itu tadi adalah alfa. Sudut elevasi sama dengan 15 derajat terhadap garis horizontal. Kecepatan peluru ketika mencapai tanah. Nah, kecepatan peluru ketika ditembakkan dengan ketika mencapai tanah, sesaat sebelum mencapai tanah itu pasti sama ya, sama dengan kecepatan awal. Jadi ketika mencapai tanah 20 itu kita tulis sebagai V0 sama dengan 20 meter per sekon. Yang ditanyakan adalah jarak tembak, berarti X maksimum sama dengan berapa? Tinggal kita gunakan persamaan yang tadi, X max itu sama dengan V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. V0-nya itu adalah 20 kuadrat dikali sin 2 alfa, berarti sin 2 dikali 15, berarti sin 30 per 10. Sama dengan 20 kuadrat itu adalah 400 dikali sin 30 itu adalah setengah per 10. 400 dikali setengah 200, 200 bagi 10 adalah 20. Berarti jarak maksimumnya itu adalah 20 meter. Itu untuk nomor 1. Sekarang yang nomor 2. Yang nomor 2, sebuah bom dijatuhkan dari sebuah pesawat yang terbang mendatar dengan kecepatan 20 meter per sekon. Nah, jadi di sini ada pesawat sedang bergerak mendatar. Berarti kalau mendatar itu disumbu X, berarti V-nya disumbu X sama dengan 20 meter per sekon. Pada ketinggian, kalau ketinggian berarti Y ya, sama dengan 4.500 meter. Kemudian jika G-nya sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, G-nya dianggap 10 meter per sekon kuadrat. Dan yang ditanyakan adalah jarak mendatar yang ditempuh bom. Berarti X-nya berapa? Sebenarnya ini soalnya sama seperti nomor 1, X sama dengan V dikali T. Nah, V-nya sudah ada, masanya T-nya belum ada, makanya T-nya harus dicari dulu. T-nya dicari dari mana? Dari ketinggian, kan kita sudah tahu besaran Y ya. Nah, ini besaran yang kita ketahui. Jadi Y itu kan sama dengan
V0 dikali sin alfa T min setengah G T kuadrat. Seperti itu. Nah, di sini kita tahu V0-nya itu untuk di sumbu Y itu kan sama dengan 0. Karena dia di sumbu Y sudah tidak ada kecepatan ke atas. Sehingga kita tulis Y sama dengan setengah G T kuadrat. Itu. Sehingga kita dapatkan T-nya itu adalah, ini 2-nya pindah ke sini, 2Y per G sama dengan T kuadrat. Jadi T itu sama dengan akar dari 2Y per G. Maka T sama dengan akar dari 2 dikali 4.500 dibagi G-nya 10. 2 kali 4.500 itu adalah 9, atau ini dibagi 2 kali 450 itu adalah 900. Akar dari 900 itu sama dengan 30. 30 apa? Kalau waktu, satuannya adalah sekon. Nah, ini baru waktunya, sehingga bisa kita masukkan ke persamaan X sama dengan Vx dikali T. Vx-nya itu adalah 20 dikali waktunya adalah 30. Sehingga kita dapatkan 2 kali 36 tambah 600 meter. Itu untuk soal nomor 2. Kita lanjut ke nomor 3. Joni melempar batu dengan kecepatan 8 meter per sekon. Berarti kecepatan awalnya itu adalah 8 meter per sekon. Dengan sudut elevasi, berarti alfanya sama dengan 30 derajat. Tinggi maksimum yang dicapai batu jika G-nya 10 adalah berapa? Tinggi maksimum berarti Y max sama dengan berapa? Tinggal kita pakai persamaan yang tadi. Sama dengan V0 kuadrat sin, tadi persamaannya Y max itu V0 kuadrat sin 2 alfa. Sin kuadrat alfa per G per 2G. Sama dengan V0-nya adalah 8 kuadrat dikali sin kuadrat alfa, berarti sin kuadrat dari 30 derajat per 2 dikali G-nya 10. 8 kali 8, 64. Sin kuadrat 30 itu bukan berarti 30-nya dikuadratkan ya, tapi sin 30 berapa baru dikuadratkan. Sin 30 itu adalah setengah kuadrat itu adalah 1 per 4. Kemudian dibagi 2 kali 10, 20. 64 bagi 4 berapa? 64 bagi 4 itu adalah 60 bagi 4, 15, 16 ya. 16 per 20. Sama dengan diperkecil 16 bagi 4, 4 per 20 bagi 4, 5. 4 per 5. 4 per 5 itu adalah 0,8 ya. 0,8 satuannya adalah meter. Yaitu ketinggiannya ya, ketinggian maksimumnya adalah 0,8 meter. Itu untuk nomor 3. Sekarang nomor 4. Dalam permainan sepak bola, penjaga gawang itu menendang bola mencapai tendangan maksimum apabila sudut elevasinya berapa. Jadi ceritanya kalau misalkan mau menempuh jarak tendangan maksimum, si sudut elevasinya itu harus berapa? Jadi antara 0 sampai 90 ya. Berarti ini yang ditanyakan adalah jarak. Kalau jarak berarti X sama dengan jarak maksimum V0 kuadrat dikali tadi apa? V0 kuadrat dikali sin 2 alfa per G. Nah, kalau misalkan mau maksimum, berarti nilai sin 2 alfa itu harus sama dengan 1. Kenapa? Karena sin dan cos maupun sin cos aja ya, itu nilai paling kecil adalah 0 dan paling besar itu 1. Jadi kalau misalkan mau maksimum berarti harus 1. Karena kalau dikali 0 ya jelas 0. Kalau dikali setengah berarti si nilai itu tinggal setengahnya. Makanya kalau misalkan mau maksimum paling mentok itu adalah nilainya harus 1. Berarti sin 2 alfa itu harus sama dengan 1. Nah,
sin berapa sih yang satu? Kalau sin 0 kan 0, sin 30 setengah, sin 45 setengah akar 2, sin 60 setengah akar 3, sin 90 itu adalah 1. Berarti ini tuh 2 alfa ini adalah nilainya 90 derajat. Jadi kalau 2 alfa itu sama dengan 90 derajat, maka alfa itu sama dengan 45 derajat. Nah, jadi kalau misalkan jaraknya mau maksimum, itu ditentang dengan sudut elevasi 45 derajat. Cuman ya dalam kehidupan nyata nggak mungkin juga diukur kan ya. Ini hanya persoalan yang tidak nyata. Nah, selanjutnya ini adalah soal konsep. Soal konsep, perhatikan gambar, ini masih gambar yang tadi. Ketika sebuah peluru melalui titik A, B, kemudian C, maka dapat dikatakan bahwa peluru tersebut telah menempuh apa? Apakah ketinggian maksimum? Jelas bukan, karena ketinggian maksimum itu di titik B. Apakah jarak maksimum? Ya, jawabannya adalah jarak maksimum. Kalau jarak minimum itu tidak. Jarak pada ketinggian maksimum itu berarti di sini. Dan waktu pada ketinggian maksimum berarti itu sampai di sini aja. Nah, kalau misalkan dari A ke B ke C itu adalah jarak maksimum. Sekarang nomor 6 masih dengan gambar yang sama. Saat peluru mencapai titik B. Nah, di titik B, maka pernyataan mana yang betul? Vx-nya berapa kali titik B? Vx-nya tadi adalah V0 cos alpha. Berarti antara A, B, dan C. Ya. Kemudian di Y, V-nya berapa? Itu adalah, oh yang B salah ya, ini V0 sin, harusnya cos. Berarti antara A dan C. Maksudnya yang mana? V-nya 0 atau yang mana? V-nya itu adalah 0. Sehingga jawabannya adalah A. Kemudian nomor 7, sesaat sebelum menyentuh tanah di titik C, maka apa? Nah, ketika di titik C itu kecepatannya sama dengan A. Maka jawaban yang betul adalah yang C. Kenapa? Karena kan ini sedang ditanyakannya adalah posisi ya, lupa. Nah, bukan kecepatan, tapi posisi, yaitu X dan Y. Posisinya ketika di titik C itu adalah V0 cos alpha T dan posisinya adalah 0 seperti yang tadi dibahas. Soal yang terakhir, benda yang bergerak dengan lintasan parabola akan mengalami yang pertama, percepatan gravitasi pada sumbu vertikal. Ini yang ditanyakannya pernyataan yang benar ya. Kita langsung saja, percepatan gravitasi pada sumbu vertikal. Sumbu vertikal itu berarti ke atas ya di sumbu Y. Dia mengalami gravitasi, pernyataannya betul. Berarti nomor 1 betul. Kedua, kecepatan konstan pada sumbu mendatar. Betul, karena tadi GLB, gerak mulus beraturan. Berarti kecepatannya konstan. Nomor 2 betul. Nomor 3, kecepatan pada sumbu vertikal saat di titik tertinggi sama dengan 0. Betul, kecepatannya sudah mentok di atas. Jadi kecepatan di sumbu Y-nya sama dengan 0. Jadi nomor 3 juga betul. Nomor 4, posisi pada sumbu mendatar saat di titik terjauh sama dengan 0. Enggak, posisi pada sumbu mendatar, kita lihat lagi gambarnya di sini. Yang titik terjauh yang enggak 0 posisinya, justru itu adalah X max. Jadi nomor 4 salah, jawabannya adalah 1, 2, dan 3. Nah, pembahasan untuk contoh soal gerak parabola dan rangkuman semua materi tentang gerak parabola sudah selesai. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, silakan boleh di kolom komentar YouTube atau boleh juga chat ibu di WA ya, atau di grup kelas. Terima kasih atas perhatian kalian, semoga dipahami. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.